Ini gak bener nih ngerakit motor mesin Suzuki GSX ya. Motor kendala bergetar sangat parah sekali. Ternyata banyak sekali masalahnya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ini cara pembongkaran bautnya seperti zaman purba, ditakol menggunakan betelan ya. Jadinya si murnya pada aus, rusak seperti itu. Jadi susah banget saya saat memasukkan kunci, harus diketuk-ketuk dulu seperti itu teman-teman. Dan banyak sekali sumber masalahnya. Ini kok bisa-bisanya ini mekanik dari Amerika Serikat pemasangan balancer sampai terbalik seperti itu ya. Kalau balancer nggak bisa dibolak-balik teman-teman, udah mah terbalik, gak top lagi ya. Nah lihat murnya ya, ketokan magic zaman purba. Kemudian saat pemasangan ringnya di bagian luarnya juga ini bermasalah, tidak tepat nih. Ring yang kecil ini harusnya di luar sebelum ring pengunci ya. Tuh, sesudah ring pengunci harusnya. Ini malah disimpan di dalamnya. Ya mau buat apa ini? Nah harusnya seperti ini. Pasang ring penguncinya, baru ring cembungnya dulu ya. Itu ring per. Nah ketika saya lepas seperti ini ya. Nah di dalamnya ini tuh tidak ada ringnya ya. Hilang ya. Hilang kemana ini? Nggak dipasang ringnya. Nanti juga ketemu nih di mana disimpannya. Bukannya di belakang kupling, malah di mana, coba lihat nih nanti ya. Kemudian saya bongkar dulu nih pompa olinya untuk membuka bagian gigi balancer ya, mur kruk as. Nah kita buka dulu. Nah dan perhatikan ada dua buah bos, dan bos-bosnya ini ada banyak yang hilang sekali ini teman-teman. Nah kemudian untuk membuka mur di bagian kruk as ini, kita putarnya ke kanan ya. Arahnya sebalik teman-teman, jadi ke kanan. Ke kanan itu membuka, ke kiri itu mengencangkan kalau yang bagian depan ya teman-teman. Jadi jangan sampai terbalik juga ya teman-teman. Nah ini pengetahuan untuk motor jenis Satria View GSX mau Satria View karbu injeksi itu sama, memutar ke kanan. Nah untuk kuncinya menggunakan kunci 22, sedangkan yang depan kunci 19 ya. Nah kita lepas. Nah teman-teman bisa lihat sendiri tuh, itu balancernya terbalik teman-teman, bukan seperti itu cara pemasangannya ya. Terbalik, ini sangat parah sekali, super parah duper. Baru kali ini saya lihat mekanik dari Amerika ataupun dari Cina yang terbalik seperti ini ya. Entah kenapa, itu mungkin kurang ngopi ataupun kurang shopping ya. Nah saya cari topnya nih. Pas saya cari-cari nih topnya, kok nggak ada ketemu topnya ini. Di mana sih topnya ya? Harusnya kan ada titik ya. Kita bisa lihat patokan dari titik. Saya putar-putar nggak ada titik. Wah ini mah jelas banget terbalik. Aduh PA banget ya. Simsolabim ini mah. Aduh bukannya saya ngejelekin, tapi ini motor orang teman-teman, habis beberapa juta tapi motor nggak bener nih. Kasihan saya ownernya ya. Kalau nggak bisa jadi bengkel, nggak usah ngebengkel, mendingan belajar dulu teman-teman. Kasihan ya konsumennya. Bongkar mesin, ganti lahar beken, ganti stang piston. Aduh ini motor masih getar, gak bisa bener nih. Nah jadi buat teman-teman jangan sampai seperti ini. Saya mah kasihan sama konsumennya. Kalau buat mekaniknya ini mah jadi pelajaran aja lah, jangan sampai seperti ini lagi. Jadi harus teliti saat pembongkaran, pemasangan itu teliti. Bongkar juga jangan asal. Itu di bagian kruk asnya juga itu jeber yuk, akibat ditakol pakai martil tuh ya. Pokoknya ini kruk as goyang teman-teman, masalahnya jeber ya akibat ditakol. Kemudian di bagian magnet juga sama, ditakol-takol ya, jadinya jeber, bekas gerindaan juga itu tadi. Nah ini jadi macet banget tuh, jadi macet tuh. Ketika saya bongkar nggak bisa di bagian kruk asnya ya, giginya. Harusnya kan ini mudah teman-teman. Kalau yang di bagian balancer kan mudah tuh ya. Nah terbalik nih teman-teman tuh, ini sepinya ya. Nah perhatikan nih, ini terbalik, harusnya yang ada titiknya itu di bagian luar tuh. Ada titik nih. Nah di dalam sini benar ada ring ya, tapi ini terbalik posisinya saja nih. Nah ini yang ada titiknya ini kita berhadap keluar ya, jadi bisa dilihat dengan mata, bukan pakai dengkul dilihatnya ya. Jadi bagaimana mau cara ngetopinya nanti. Pantesan saja motor bergetar. Untung si balancer tidak madu ke bagian kruk as ya, nanti bejat nantinya. Nah dan ternyata saya cari-cari ringnya ada di sini. Ini ring yang di belakang rumah kopling tadi ya. Nah ternyata disimpan dua-duanya di bagian belakang hose kopling ya. Tuh salah, harusnya satu-satu, jangan dua-dua. Nah harusnya disimpan di sini satu, jangan disimpan di sono dua-duanya. Kirain saya hilang nggak terpasang, ternyata terbalik. Lupa mungkin cara pasangnya ya. Nah kemudian kita lepas nih gigi balancernya menggunakan tracker ya, karena kalau dicongkel-congkel itu nggak bisa, ini macet teman-teman. Jadi usahakan jangan sampai membuat giginya itu menjadi rusak. Jadi kita gunakan tracker seperti ini ya, tracker capit nih. Nih seperti ini ya. Karena ini keras banget teman-teman. Ya karena dipaksa juga ya. Dipaksa udah masalah, terus dipaksa posisinya terbalik ini. Pokoknya lihat aja nih, harusnya yang ada tanda titiknya itu kita simpen di luar dua-duanya, jangan di dalam. Ini gimana sih? Mungkin pas saat pasang juga nggak memperhatikan ya, apa mungkin
asal pasang aja ya. Kalau anak TK juga asal pasang mah nggak bisa, apalagi anak dewasa ya harus bisa. Kalau mekanik mah pasang balancer, masa ini mah nggak bisa. Ini titiknya juga nggak kelihatan, masa langsung pasang aja. Untungnya ini si balancer nggak maduk ke kruk as, nantinya nggak bejat. Kalau misalkan maduk itu klotok-klotok tuh. Lihat tuh titiknya malah disimpan di dalam, PA banget ini. Tuh ya. Nah harusnya seperti ini. Nah seperti ini dipasin sama centilannya nih, centilan yang di bawah ini nih. Nih. Nah saya masukin nih, mudah banget tuh, mudah, nggak macet seperti tadi. Nah bisa dibongkar pasang langsung tuh. Kalau terima PA banget, astagfirullahaladzim pokoknya ya. Saya mah kasihannya sama ownernya juga nih. Habis turun mesin, ganti ini ganti itu ya habis berapa juta lah ya. Tapi ini mesin tetap nggak benar, ini mekanik macam apa seperti ini. Nah tuh pokoknya aduh heran sekali ini pemasangan balancer. Dan masih banyak juga teman-teman, bukan balancer aja yang salah, nanti aja lihat. Pokoknya simak terus videonya. Ini kan kendala getar nih, ini masalahnya udah ketemu. Getar itu diakibatkan dari posisi gigi balancer terbalik dan mungkin tidak top juga. Harusnya seperti ini nih, titik ketemu titik menghadap keluar ya. Nah nanti pemasangannya seperti itu. Nanti saya rakit ulang ya, rakit ulang di video selanjutnya. Kemudian saya bongkar lagi, saya akan belah lagi, melakukan pengecekan apa saja sih yang janggal. Nah kita buka menggunakan kunci 10 ya teman-teman untuk motor GSX. Nah pas saya bongkar di sini menemukan kejanggalan lagi. Apa yang janggalnya? Ternyata tensionernya tidak disimpan di posisi semula. Tuh tensionernya malah dipasang kayak motor Satria View Karbu, disimpan di atas. Tuh harusnya kan dia di bawah blockhead, bukan di atas blockhead. Nah ini mah malah disimpan di atas, diselapin seperti ini. Emangnya ini motor Satria View Karbu? Kalau Satria View injeksi ataupun GSX beda. Jadi kita harus lihat posisinya nih. Nih, jadi posisinya seperti ini. Nah, kita simpan di bawah sini. Nih, pantesan pas saat saya bongkar bagian magnet itu kok ini tensionernya pendek banget ya. Nah, pas saat saya bongkar nih, pas saya saat bongkar blok magnet, filter olinya nggak dipasang tuh. Filter oli tuh, filter oli yang stainless itu nggak dipasang tuh. Sumpah ini luar biasa banget. Pas saya lihat tuh di bagian dudukan tensionernya itu nggak pas karena kependekan, harusnya kepas kedudukannya ya. Nah jadi seperti itu untuk kejanggalannya. Pas saya bongkar mesinnya, untuk pemasangan gigi tepat sih, cuman nggak tepat di krek asnya saja pada jeber. Nah harusnya kalau saat membelah mesin kita pakai tracker separator supaya kita nggak dagor-dagor pakai palu martir di bagian krek as. Jadinya ini krek asnya ngeling ya, jeber di sebelah kanan nih, ini jeber di sebelah magnet juga jeber akibat buka magnet dia nggak pakai tracker, jadinya digedor-gedor. Nah bisa kita lihat sendiri nih di bagian magnetnya tuh bekas gerinda ya, itu akibat mur nggak masuk, itu digedor-gedor saat bongkar magnet. Jadi jangan seperti itu ya teman-teman.